Bab 19.2, Gudang Harta Karun 3. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Raja Iblis Kekejaman. Raja Iblis kedua Helmut, Eugene dapat dengan jelas mengingat betapa menakutkan dan kuatnya Raja Iblis Kekejaman itu. 300 tahun yang lalu, di Devildom of Helmut, ada 5 Raja Iblis. Peringkat menurut kekuatan mereka. No. 1. Raja Iblis Kehancuran. No. 2. Raja Iblis dari Penjara. No. 3. Raja Iblis Kemarahan. No. 4. Raja Iblis Kekejaman. No. 5. Raja Iblis Pembantaian. Vermont dan rekan-rekannya telah memulai penaklukan mereka dengan Raja Iblis peringkat kelima terlemah. Akhirnya, Hamel meninggal di kastil Raja Iblis Penjara. Tombak Iblis Luentos adalah tombak yang digunakan oleh Raja Iblis Kekejaman. Setelah membunuhnya, Vermont menjadi tuan baru tombak itu. Hamel sebenarnya ingin menggunakan tombak itu, tetapi, seperti namanya, tombak iblis mengeluarkan kekuatan iblis yang mengerikan sehingga tidak ada yang benar-benar bisa menggunakannya, selain Vermont. Itu salah untuk mengatakan bahwa Demon Spear Luentos adalah yang terkuat di antara semua senjata Great Vermont. Yang terkuat, tentu saja, Jigolat Hammer Pemusnahan, kata Gargit setelah beberapa pemikiran. Raja Iblis Kekejaman lebih kuat dari Raja Iblis Pembantaian, bantah Dezra mendukung pilihannya. Pangkat Raja Iblis tidak ada hubungannya dengan pangkat senjata mereka. Sekarang aku memikirkannya, palu pemusnahan juga hilang, pikir Eugene, mengabaikan argumennya. Di antara semua senjata Vermont, Annihilation Hammer dan Demon Spear adalah satu-satunya yang dimiliki oleh Raja Iblis. Masuk akal, karena senjata-senjata itu sangat firasat, mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja di dalam gudang harta karun. Mungkin mereka disegel di tempat lain. Bagaimanapun, senjata-senjata itu tidak dapat digunakan oleh siapapun selain Vermont. Karena itu adalah senjata yang sering dia idamkan di kehidupan sebelumnya, dia masih merasa menyesal karena tidak mendapatkan kesempatan untuk mengambilnya. Tombak iblis lebih kuat. Tidak, Annihilation Hammer lebih kuat. Gargit dan Dezra mulai bertengkar kekanak-kanakan. Eugene menggelengkan kepalanya ketika dia melihat mereka berdua dan menuju ke pusat gimnasium. Nina mengikuti Eugene dengan tergesa-gesa. Persiapan makan malam harus segera selesai, Nina mengingatkannya. Aku akan segera selesai juga, Eugene meyakinkannya. Meskipun dia tidak bisa memanggil roh apapun sekarang, bahkan tanpa rohnya, Winnet adalah pedang yang bagus. Ini juga pedang asli pertama yang saya pegang dalam hidup ini. Mungkin karena ini, dia sudah merasa terikat padanya. Eugene menarik Winnet keluar dari sarungnya dan mengarahkan matanya ke bilahnya. Ketika dia dengan lembut mengulurkan tangan dan menyentuh bagian datar bilahnya, dinginnya logam membuat tulang punggungnya merinding. Seperti yang dia duga, pedang sejati mengeluarkan perasaan yang berbeda hanya dari satu sentuhan. Meskipun itu jauh lebih ringan dari pedang kayu inti besinya, sifatnya sebagai senjata yang bisa membunuh dengan satu tebasan membuktikan perbedaan antara pedang itu dan pedang kayu. Seperti yang aku katakan, tombak iblis lebih kuat. Tidak, itu adalah Annihilation Hammer. Mereka berdua masih kuat. Setelah melihat mereka dengan tatapan kasihan, Eugene mengalihkan fokusnya kembali ke Winnet. Baik tombak iblis dan senjata pemusnahan adalah senjata yang sangat hebat sehingga bahkan dia merasa sulit untuk memilih mana yang lebih unggul. Namun, jika dia harus memilih yang terbesar dari semua senjata Vermont, Eugene akan membuat pilihan itu tanpa ragu-ragu. Itu pedang cahaya bulan. Itu adalah kehancuran murni dalam bentuk pedang, bahkan Devildom of Helmut telah memilih untuk menyegelnya. Eugene ingat betapa mengerikan pedang itu. Meskipun pedang suci digunakan untuk membunuh Raja Iblis peringkat kelima, itu jarang digunakan dalam pertempuran setelah Vermont mendapatkan pedang cahaya bulan. Baik Raja Iblis Kekejaman dan Raja Iblis Kemarahan telah dibunuh oleh pedang cahaya bulan. Baik tombak iblis maupun palu pemusnahan, yang Dezra dan Gargit ributkan, tidak bisa mengatasi cahaya kehancuran yang terpancar dari pedang cahaya bulan. Eugene mengesampingkan semua pemikiran tentang pedang cahaya bulan dan mulai mengayunkan Winnet. Desir. Pedang itu memancarkan cahaya lembut saat ayunan pedangnya yang lambat membelah udara itu sendiri. Dari ujung jari kakinya hingga ke atas kepalanya, Eugene merasakan getaran kegembiraan mengalir di sekujur tubuhnya. Wow, Nina dengan lembut berseru kagum saat Eugene perlahan mengalir melalui gerakan tarian pedang. Bahkan dari sudut pandang seseorang seperti Nina, yang tidak memiliki keahlian pedang, tarian pedang Eugene tampak luar biasa. Pertengkaran kekanak-kanakan Gargit dan Dezra juga terhenti saat keduanya berbalik untuk menonton tarian pedang Eugene dengan mata terpesona. Itu tidak luar biasa cepat, juga tidak ada teknik menakjubkan yang tercampur dalam gerakannya. Namun, sinar menakutkan yang dipancarkan oleh Winnet berpadu sempurna dengan setiap gerakan dalam tarian pedang Eugene, mengalir mulus dari satu gerakan ke gerakan berikutnya tanpa gangguan. Aku pasti harus membuatnya kembali bersamaku, pikir Gargit sambil menelan keheranannya. Apa yang harus kukatakan agar dia pergi bersamaku? Haruskah saya mengundangnya untuk melihat-lihat rumah kita? Masih cukup lama sampai ulang tahunku, Dezra juga memiliki pemikiran yang sama. Konten iklan. Jika saja hari ulang tahunnya lebih dekat, dia pasti bisa mengundangnya ke pesta ulang tahunnya sebagai alasan, tapi... Bibir Dezra cemberut kecewa. Ini kalung biasa,
kata Lovelian sambil membuka matanya dan menyerahkan kalung yang dia pegang ke Gillette. Aku telah memeriksanya dengan seksama, tetapi item ini tidak memiliki sihir yang melekat padanya. Apakah begitu? Meskipun dia berusaha terdengar biasa saja, kata-kata ini membuat Gillette merasa malu. Ternyata itu benar-benar kalung biasa tanpa sihir sama sekali. Bahkan, menyebutnya kalung biasa saja sudah berlebihan. Lagi pula, bukankah itu hanya kalung usang yang tidak berharga? Tapi lalu mengapa kalung seperti itu dimasukkan ke dalam harta keluarga utama? Eugene telah memberitahunya bahwa kalung itu telah terkubur jauh di sudut dalam rak. Gillette telah beberapa kali berada di gudang harta karun untuk mencari senjata ini dan itu, tetapi dia belum pernah melihat kalung seperti itu sebelumnya. Dan kalung itu bahkan tidak terdaftar dengan keajaiban gudang harta karun sejak awal. Itu berarti pasti ada orang lain yang membawanya, tapi siapa? Mendiang mantan patriark bukanlah tipe orang yang memainkan lelucon yang tidak berarti. Jika itu masalahnya, bagaimana dengan leluhurnya yang lain? Tapi itu masih menyisakan pertanyaan, alasan apa yang bisa mereka miliki untuk melakukannya? Apakah kalung ini benar-benar ada di dalam gudang harta karun? Lovelian diperiksa. Iya, Gillette membenarkan. Mungkinkah bocah itu, Eugene, mengerjaimu? Alasan apa yang dia miliki untuk melakukan itu? Dari apa yang saya lihat tentang dia di labirin, dia memiliki sisi yang cukup licik dan kejam. Mungkin dia menyelinap dengan sesuatu yang sudah menjadi miliknya dan memilih itu daripada sesuatu yang lebih mahal untuk meninggalkan kesan yang baik pada patriark. Lovelian berdeham dan dengan hati-hati mulai berbicara. Sejujurnya, Lord Gillette, kau pasti merasa sedikit terkejut ketika Eugene kembali dengan kalung yang tidak berharga dan bukannya sesuatu yang tak ternilai. Aku benar-benar tidak bisa menyangkalnya, Gillette mengakui dengan senyum masam. Namun, bukankah dia hanya seorang anak berusia 13 tahun? Saya tidak dapat membayangkan bahwa seorang anak laki-laki seperti Eugene akan dapat memprediksi bagaimana perasaan saya tentang hal itu dan membuat rencana seperti ini. Itu pasti akan menjadi risiko besar untuk diambil. Dia beruntung bahwa Lord Gillette mampu menunjukkan pola pikir yang begitu murah hati, hanya dengan sedikit kecerobohan, dia juga bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta karun yang dijamin. Lovelian hanya menayangkan beberapa kecurigaan kosong. Bahkan dia tidak benar-benar percaya bahwa Eugene bisa membuat skema seperti itu. Setelah merenung beberapa saat lebih lama, Lovelian mengulurkan tangannya ke Gillette. Izinkan saya untuk memeriksanya sekali lagi, pinta Lovelian. Bukankah kamu sudah menyelesaikan semua pemindaianmu? Tanya Gillette. Saya telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada sihir yang tersembunyi di dalam kalung itu. Namun, sekarang saya juga sedikit penasaran tentang asal-usulnya, saya ingin menggali lebih dalam. Bagaimana maksudmu melakukannya? Bagaimana aku harus menjelaskan ini? Sederhananya, saya akan membaca ingatan kalung itu sejak masih muda. Lovelian terus berbicara dengan senyum masam, mana ada di mana-mana di dunia ini. Meskipun mustahil untuk berkomunikasi dengan mana secara langsung, aku tahu mantra yang memungkinkanku membaca memori mana. Itu adalah mantra yang diciptakan oleh guru terhormat di sekolah kami, Sienna yang bijaksana. Lovelian tidak bisa menyembunyikan rasa bangga yang dia rasakan saat dia menyelesaikan penjelasannya. Sungguh menakjubkan mantra ini dan penciptanya. Dalam sejarah sihir, satu-satunya penyihir yang menemukan cara untuk berinteraksi dengan mana dengan cara seperti itu adalah Sienna bijaksana. Kalau begitu aku akan mengandalkanmu. Alih-alih berbagi kekaguman Lovelian, Gillette hanya menyerahkan kalung itu kembali padanya. Sambil merasa kecewa dalam hatinya karena Gillette sepertinya tidak mengakui kehebatan Sienna, Lovelian mengambil kalung itu. Kemudian, memfokuskan konsentrasinya, dia mulai beresonansi dengan mana kalung itu. Mana ada di mana-mana di dunia. Sebagian besar objek juga mengandung sejumlah mana. Bahkan jika terlalu sedikit untuk menunjukkan efek mistis, masih mungkin untuk membaca memori yang terkandung di dalam mana. Erangan keluar dari bibir Lovelian saat dia memusatkan begitu banyak keringat yang terbentuk di dahinya. Benar-benar tidak ada apa-apa. Tampaknya menjadi item dari sekitar 100 tahun yang lalu. Ini adalah ibu kota, di pinggir jalan, dijual di sana. Lalu, aku tidak bisa membaca apa-apa lagi dari titik ini. Sepertinya sihir dari gudang harta karun menghentikan mana dari merekam ingatan lagi. Petik 2. 100 tahun yang lalu, Gillette terdiam. Sekitar waktu itu, ya. Itu berarti kalung ini kembali beberapa generasi. Saat ini, bahkan tidak ada yang tersisa dari waktu itu untuk bertanya tentang asal-usul kalung ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa berspekulasi bahwa patriark dari beberapa generasi yang lalu telah memutuskan untuk membuat ini sebagai lelucon untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Jadi, apa yang akan kamu lakukan dengan kalung ini? Tanya Lovelian. Karena tidak ada sihir di dalamnya, aku akan memberikannya kepada bocah itu, Eugene. Lagi pula, dia sangat menginginkannya sehingga dia bahkan melewatkan kesempatan untuk memilih harta karun, jelas Gillette. Tidak perlu pergi sejauh itu. Kurasa anak laki-laki itu pasti sangat menyukainya, Lovelian tampak bingung. Yah, tidak ada alasan mengapa dia tidak memilikinya, jawab Gillette sambil tersenyum. Lovelian membalas senyumannya dan mengembalikan kalung itu. Lovelian adalah kepala menara sihir merah. Namun, bahkan dia tidak dapat menemukan bahwa kalung ini adalah kalung yang dikenakan Hamel 300 tahun yang lalu.
Pembacaan mana yang dia lakukan telah berhasil menipu Lovelian.